Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tayyib, ummahat dan aba yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Di sini kami akan memaparkan tentang terkait sosialisasi program kelas, yaitu kelas 10 Markas Quran IPS. Al-Wildan 4 Islamic School Jakarta. Yang mana timeline untuk acara ini adalah yang pertama, perkenalan wali kelas dan guru mapel mata pelajaran. Yang kedua, peraturan kelas. Yang ketiga, promes dari setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah ikrar siswa Al-Wildan. Yang pertama, langsung saja, yaitu perkenalan wali kelas dan guru masing-masing mata pelajaran di kelas 10 Markas Quran IPS. Yang pertama, wali kelas, yaitu dengan Ustazah Alia Maulida. Yang kedua, guru Arabik. Yang kedua, Arabik, yaitu dengan Ustazah Alia Maulida. Sedangkan natif Arabik itu dengan Syekh Said. Kemudian guru English, ada Ustazah Astri Fatmajati, dan yang native English dengan Dr. Ma'ruf. Jadi di Arabik dan English ini ada native ya. Mungkin kalau native itu lebih fokus ke atakalum, yaitu speakingnya. Karena mereka punya lahjah atau logat yang asli. Kemudian yang keempat, guru Al-Quran dengan Ustazah Eva Sucianti. Yang kelima, guru matematika dengan Ustazah Hening Widria. Yang keenam, guru diniyah, yaitu dengan Ustazah Indana Zulfa. Yang ketujuh, guru sosiologi, yaitu dengan Ustazah Asri Eka Widyaningsih. Yang kedelapan, guru ekonomi, yaitu dengan Ustazah Asri Eka Widyaningsih juga. Dan yang terakhir, ada guru geografi, yaitu dengan Ustazah Tifa Yuki Dewanti. Kemudian setelah itu, Anlimatul Fasli atau peraturan-peraturan kelas. Apa saja peraturan-peraturan kelas? Yang pertama ada Ifsya'us Salam atau mengucapkan, menyebarkan salam. Yang kedua, Al-Ihtimam bil Mudarris, yaitu memperhatikan guru. Yang ketiga, Raf'ul Yad qoblal kalam, yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang keempat, Iksaru min kalimah thayyibah, memperbanyak kata-kata baik seperti syukron, jazakillah khairan, wa ghairu dzalik, atau selain itu. Kemudian yang kelima, yang ta'u kulli dzi haqqin haqqu, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, adamul zulmi atau no zolim, apapun bentuknya. Setelah itu, kita lanjut ke poin program semester, yaitu semester 1 ini untuk kelas 10 MQ IPS. Yang pertama yaitu Arabik dengan Ustazah Alia Maulida. Baik, jadi untuk pelajaran Arabik di sini kita untuk semester ini kita akan fokus ke 3 poin, yaitu matrikulasi, at-tahiyah wa ta'aruf, dan yang terakhir al-usrah. Nah, di matrikulasi ini yang kurang lebih memakan waktu 3 bulan ya, insya Allah ada poin-poinnya lagi, yaitu tentang at-ta'aruf atau perkenalan, mengenalkan diri dengan bahasa Arab, kemudian al-ayyam fil usbu', hari-hari dalam sepekan dalam bahasa Arab, kemudian ila aina satadhabin, mau kemana, pertanyaan mau kemana. Jadi siswa juga Ananda diharapkan bisa menanyakan dengan
bahasa Arab ila aina satadhabin kalau perempuan, begitu pula dengan jawabannya. Jadi tempat ya, kalau ditanya ila aina satadhabin, berarti tempat-tempat yang berada di lingkungan sekolah, misalnya seperti kelas al-faslu atau kamar mandi al-hammam, atau lapangan al-mal'ab, atau ghairu dzalik atau selain itu. Kemudian madza sataf'al atau buat perempuan madza sataf'alin. Jadi kalau madza sataf'alin, apa yang sedang kamu kerjakan? Berarti ini dengan kata jawabannya, dengan kata kerja. Nah, di sini kita juga belajar tentang al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari. Itu kata kerja yang lampau atau yang sedang atau akan dikerjakan. Itu al-madhi wal mudhari. Kemudian juga ada al-adad atau bilangan. Kemudian ada at-tartib. Jadi tingkatannya, at-tartib. Kayak kalau di Inggris ada first, second, nah begitu pula dengan di bahasa Arab ada juga. Kemudian ada juga as-sa'ah. As-sa'ah juga ini termasuk adat atau tartib. Ya. Kemudian setelah matrikulasi nanti ada review. Dari matrikulasi itu kemudian juga ada ujian praktik. Nanti diharapkan siswi bisa berbicara dengan bahasa Arab, terlebih di poin-poin yang telah kita pelajari. Kemudian ada evaluasi dan nanti lanjut ke at-tahiyah wa ta'aruf. Nanti kita menggunakan kitab atau buku Arabiyah Baina Yadaik ya. Ini bab pertama, jilid pertama, yaitu at-tahiyah wa ta'aruf dan juga bab kedua al-usrah. Nanti di setiap babnya insyaallah terdiri dari 3 hiwar ya. Di dalamnya nanti ada 3 hiwar atau 3 percakapan. Di mana di setiap percakapan itu kita fokus menghafalkan sehingga terbiasa dengan percakapan itu di sehari-hari. Juga ada mufradat atau kosakatanya. Nanti yang bisa digunakan sehari-hari juga dari mufradat itu. Kemudian nanti di setiap hiwar atau percakapan ada reviewnya juga dan ada latihannya. Begitu juga di bab al-usrah atau ya bab berikutnya itu. Itu mungkin untuk 1 semester ini yaitu pelajaran Arabik. Ada 3 jam pelajaran setiap pekannya dan buku pegangannya Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian lanjut ke pelajaran setelahnya yaitu English ya. Ini oleh Ustazah Astri Padmajati. Tapi insyaallah akan dipaparkan oleh komisi English sendiri. Namun untuk informasi saja untuk English di kelas 10 markas Quran IPS ini terdiri dari 2 jam ya per pekan. 2 jam per pekan. Kemudian lanjut ke mata pelajaran Al-Quran yaitu oleh Ustazah Eva Sucianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Faltatafadol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saya sebagai pengampu guru Al-Qur'an akan menjelaskan program 1 semester ke depan untuk kelas 10 markas. Yang pertama untuk hafalan. Untuk pencapaian hafalan kelas 10 markas ini berbeda dengan pencapaian kelas 10 yang lainnya, yang dimana kelas 10 ini pencapaiannya lebih banyak ya, lebih banyak. Yang kedua untuk hafal, mungkin di sini di kelas 10 ada murid lama atau murid yang mungkin dari SMP-nya di Al-Wildan. Jadi otomatis hafalannya atau murojaahnya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Yang pertama, untuk target Ana, untuk yang murid baru, mungkin dari surah An-Naba ya, untuk surah An-Naba. Yakni bagi yang belum menyelesaikan, belum pernah sekali menghafal juz 30, Ana akan membuat target untuk mereka yakni 15 ayat per harinya, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 15. Itu yang belum pernah menghafal sama sekali juz 30. Bagi yang sudah, ini khusus untuk murid pindahan, yang sudah menghafal yang sudah menyelesaikan hafalannya di juz 30, Ana akan mengadakan murojaah terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan hafalannya di juz 29. Target Ana insyaallah 1 hari itu 1 halaman. Nanti mungkin Ana akan konsultasi dulu sama mereka apakah mereka mampu 1 hari 1 halaman. Kalau mereka mampu insyaallah 1 hari 1 halaman.
Itu untuk murid pindahan atau murid baru. Yang ketiga, untuk murid lama, mungkin di kelas 10 markaz ada satu murid lama atau yang MTS-nya dari Al-Widan, namanya Aisyah. Untuk Aisyah ini, Ana akan mengadakan murojaahnya 1 kali pertemuan 1 surah. 1 kali pertemuan 1 surah. Kalau sudah selesai murojaahnya satu surah dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, kalau lancar insya Allah maka boleh melanjutkan murojaahnya di juz 29 atau mulai menghafal di juz 29 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tahsin. Untuk tahsinnya mengikuti hafalan. Contohnya kalau hafalan Ananda Solihah semuanya di juz 30, yakni di surah An-Naba, maka tahsinnya di surah An-Naba tersebut. Itu yang kedua. Tapi yang terakhir atau yang ketiga, Al-Qaidah An-Nurahiyah. Al-Qaidah ini yakni saya akan mengadakan dalam 1 pekan itu 3 bab. Insya Allah dalam 1 pekan itu 3 bab. Karena target saya dalam 1 semester ini mereka sudah menyelesaikan Al-Qaidah An-Nuraniyah. Mungkin untuk murid lama seperti Aisyah tadi, dia bisa murojaah Al-Qaidah An-Nuraniyahnya dalam 1 pekan itu 4 bab ya, karena memang di MTS-nya atau di SMP-nya dia pernah mempelajari Al-Qaidah tersebut. Khalas, sudah. Taib, barakallahu fiik ya Ustazah Eva Sucianti yang telah memaparkan tentang program semester ya untuk mata pelajaran Al-Qur'an. Yang mana insyaallah Al-Qur'an ini karena kelas markas ya lebih banyak jamnya, yaitu 10 jam pelajaran per pekan, dan dengan buku pegangan itu ada Qaidah Nuraniyah, Metode Asy-Syafi'i, dan Tuhfatul Atfal. Kemudian selanjutnya yaitu matematika ya. Guru dari matematika itu adalah Ustazah Hening Windriyat. Tetapi untuk program sosialisasi program sekolah ini akan dipaparkan oleh Ustazah Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Faltatafatul masykurah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang tadi sudah dibacakan ya, bahwa sebenarnya guru pengampunya adalah Ustazah Hening Windriyah, hanya qadarullah berhalangan hadir, maka insya Allah pada kesempatan kali ini saya Ustazah Nanda yang akan memaparkan program semesternya. Apa saja materi yang akan dipelajari oleh kelas 10 MG? Yang pertama ada persamaan dan pertidaksamaan linier, kuadrat, mutlak, rasional dan irasional, persamaan dan pertidaksamaan linier, kuadrat mutlak, rasional dan irasional. Insya Allah untuk mata pelajaran matematika ini alokasinya adalah 2 jam pelajaran per pekan. Dengan buku pegangannya itu adalah buku dari Dignas. Jadi insya Allah targetnya adalah anak-anak dari 10 MQ ini dapat mengerjakan soal-soal tipe dari Dignas. Mungkin hanya sedikit saja yang perlu disampaikan dari mata pelajaran matematika. Adapun apabila nanti ada pertanyaan dari Ustazah Alia, mungkin akan diberikan kontak tersendiri untuk Ustazah Hening. Mungkin saya cukupkan. Syukron, jazakillahu khairan. Saya kembalikan kepada MC, kepada Ustazah Alia. Baik, syukran Ustazah Nanda, barakallahu fiik. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada diniyah atau PAI ya. Di sini pengampu materi diniyah yaitu Ustazah Indana Zulfa, tapi karena berhalangan hadir, insya Allah saya yang akan menjelaskan. Ya, pada semester 1 untuk materi diniyah kita akan fokus ke poin-poin berikut ini. Yang pertama, wudu, kemudian sholat, kemudian zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian ada syafaat, makanan, dan menyembelih. Jadi target capaian setelah 1 semester ini, kami harap siswa atau siswi dapat memahami tata cara wudhu dan sholat, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk program matrikulasi juga ya. Kemudian diharapkan
kita targetnya itu siswi hafal bacaan dzikir pagi dan petang. Kemudian juga dzikir setelah sholat fardu. Jadi seluruh siswi harus menghafal dzikir setelah sholat dan dzikir pagi petang. Kemudian syafaat ini, jadi siswi dapat memahami apa itu syafaat dan pembagiannya, apa saja pembagian syafaat. Yang berikutnya makanan. Di sini siswi dapat memahami fikih makanan, hukum-hukum yang terkait halal dan haram dalam makanan tersebut. Dan yang terakhir adalah menyembelih. Siswi dapat memahami fikih berkurban atau menyembelih, bagaimana dalam berkurban dalam Islam. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan menyembelih itu. Untuk materi diniyah, yaitu 5 jam ya, 5 jam pelajaran per pekan. Kemudian untuk buku pegangannya, yaitu Muqarrar Tauhid kelas 10 dan Muqarrar Fikih kelas 10. Ini buku pegangannya ini buku paketnya itu full bahasa Arab ya, full bahasa Arab, atau juga disebut At-Tauhid li Sofil Ansyir dan Al-Fiqhu li Sofil Ansyir. Mungkin itu untuk pelajaran diniyah. Lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu ada sosiologi. Jadi ini karena kelas 10 Markas Quran IPS ya, ada 3 mata pelajaran IPS, yaitu sosiologi, ekonomi, dan geografi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustazah Asri Eka Widyaningsi. Kepadanya kami persilahkan. Faltatafadol mashkur. Ya, syukron Ustazah Alia atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana sebagai guru pengampu pembelajaran sosiologi dan ekonomi, insya Allah akan berusaha menjabarkan apa saja yang akan dipelajari siswa kita nanti di kelas 10 Markas IPS untuk pelajaran sosiologinya. Di sini siswa diharapkan mampu untuk atau pembelajaran yang pertama itu adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, ini nanti siswa akan mempelajari terkait hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kemudian mempelajari juga sosiologi sebagai ilmu sosial, kemudian realitas sosial sebagai objek kajian, dan kemudian mempelajari juga kehidupan sosial sebagai objektivitas dan gejala sosial yang ada di masyarakat. Untuk yang berikutnya di poin kedua, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Di sini insya Allah akan mempelajari konsep dan materinya terkait dengan individu, terkait dengan kelompok, terkait dengan hubungan sosial, kemudian status dan peran interaksi sosial, dan menjelaskan juga tentang lembaga sosial. Yang berikutnya tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Di sini akan mempelajari tentang nilai dan norma sosial, kemudian mempelajari tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, kemudian mempelajari juga tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Dan yang terakhir, itu akan mempelajari tentang rancangan penelitian sosial. Nah, di sini siswa nanti akan mencoba membuat rancangan penelitian dengan melihat dari masalah sosial yang ada di lingkungan mereka, kemudian mempelajari juga pendekatan penelitiannya bisa berupa kuantitatif dan kualitatif, dan memilih subjek penelitiannya itu, serta mempelajari juga terkait dengan sumber data dan pengumpulan data-datanya, seperti itu. Itu untuk yang sosiologi. Untuk pembelajaran sosiologi insya Allah akan dilaksanakan 3 JP per pekan, dan buku pegangan yang digunakannya adalah buku Erlangga. Oke, berikutnya untuk pembelajaran ekonomi. Di sini siswa juga akan mempelajari konsep awal terkait ilmu ekonomi. Di sini akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi, kemudian terkait sistem ekonomi di berbagai negara, juga menjelaskan juga tentang sistem perekonomian di Indonesia seperti apa dan bagaimana. Untuk peran pelaku dalam kegiatan ekonomi, nanti insya Allah akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonominya seperti apa.
bab 3 yaitu tentang keseimbangan harga pasar dan struktur pasar. Insya Allah akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran serta peran pasar dalam ekonomi. Dan yang terakhir di bab 4 insya Allah akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, itu berupa OJK, kemudian ada berupa lembaga perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Sama seperti sosiologi, insya Allah akan dilaksanakan 3 JP per pekan untuk buku pegangannya, yaitu buku Platinum, penerbit Platinum. Oke, terakhir untuk pembahasan sosial yang terakhir adalah tentang geografi. Qadarullah untuk materi geografi diampu oleh Ustazah Tifa. Karena berhalangan hadir, saya bantu untuk sedikit menjelaskan. Oke, untuk pembelajaran di geografi di kelas 10, itu akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Di sini akan dipelajari tentang apa itu pengertian dari geografi, kemudian objek studinya dan aspek geografinya seperti apa, kemudian ruang lingkup ilmu geografi itu seperti apa, dan keterampilan dasar geografinya seperti apa. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Di sini akan mempelajari tentang pengertian, kemudian jenis dan fungsi peta, kemudian mempelajari juga keterampilan dasar membaca dan membuat peta dan proyeksi ke peta, kemudian belajar juga tentang penginderaan jauh, kemudian mempelajari juga jenis citra dan interpretasi citra, dan yang berikutnya adalah menjelaskan tentang definisi SIG, kemudian subsistem dan komponen SIG, serta pemanfaatan dan penerapan metode SIG. Yang berikutnya tentang langkah-langkah penelitian geografi dengan menggunakan peta. Di sini akan dipelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu, pengertian penelitian geografi dan jenis-jenis penelitian di dalam ilmu geografi, kemudian pengamatan fenomena geosfer sebagai penelitian geografi, lalu membuat laporan penelitian geografi. Dan yang terakhir di sini akan mempelajari tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Insya Allah di sini akan mempelajari tentang jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi, kemudian tata surya sebagai ruang edar bumi, kemudian perkembangan bumi dan sejarah kehidupannya, ada juga tentang teori perkembangan bumi seperti apa dan bentuk-bentuk muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Oke, untuk geografi sendiri dilaksanakan 2 JP dalam per pekan. Di sini buku geografi yang digunakan adalah buku geografi kelas 10 Kurtilas, yaitu dari penerbit Erlangga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Ustazah Alia. Syukron wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik ya Ustazah Asri atas pemaparannya di ini ya, pelajaran IPS 3 materi tadi. Kemudian kita lanjut ke persentase penilaian. Dari persentase penilaian ini yang pertama kita ambil 15% dari presensi atau kehadiran. Jadi ini sangat penting ya ummahat wal aba, kehadiran para ananda ke sekolah. Tentu saja yaitu tepat waktu sebagaimana dijadwal. Kemudian yang kedua, rata-rata nilai pekanan. Kita ambil 25%. Di mana nilai pekanan ini mungkin berbeda-beda ya dari setiap komisi. Mungkin ada yang dari hafalan atau dengan kuis atau lain sebagainya. Yang ketiga, ada PTS, penilaian tengah semester. Kita ambil 15%. Kemudian penilaian akhir semester atau PAS kita ambil 20%. Dan yang terakhir, nilai afektif sehari-hari, yaitu ananda sehari-hari di sekolah bagaimana adab dan akhlaknya. Lanjut berikutnya, yaitu kami akan membacakan Ikrar Siswa Al-Wildan. Apa saja Ikrar Siswa Al-Wildan?
Kami siswa Al-Wildan Islamic School berjanji, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, yang keempat hormat dan patuh kepada guru, yang kelima saling menghargai sesama teman, yang keenam menjunjung tinggi akhlak dan adab dalam berperilaku sehari-hari, yang ketujuh melaknat dan memerangi bullying di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, menjaga nama baik Al-Wildan Islamic School dimanapun berada. Yang kesembilan, bersikap sopan dan santun terhadap tamu maupun orang lain di sekitar lingkungan sekolah. Yang terakhir, yang ke-10, bertekad memberikan prestasi gemilang akademis maupun diniyah bagi diri sendiri, sekolah, dan orang tua. Insya Allah, ikrar siswa ini akan selalu kami merojaah, kita review ya, setiap hari Senin dalam seremoni, ketika seremoni itu. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan di acara sosialisasi program sekolah untuk 1 semester ke depan ya, Ummahatul Aba. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kami share ya nomor-nomor dari setiap pengampu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Syukran. Wa barakallahu fikum. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.